Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengerjakan soal PD Mitra, di mana saya di sini akan mencoba mengerjakan untuk memproses entry jurnal. Sebelum kita melakukan memproses entry jurnal, kita pastikan kita sudah menyiapkan lembar kerja terlebih dahulu. Mulai dari lembar jurnal, penerimaan kas, pengeluaran kas, ada jurnal pembelian, penjualan, jurnal umum, jurnal kas kecil, lalu kartu persediaan, buku besar pembantu piutang, dan juga buku besar pembantu hutang. Nah, setelah kita menyiapkan lembar-lembar ini, maka kita akan mencoba mengerjakan. Sebelum kita mengerjakan lagi, kita baca dulu untuk ketentuannya. Di sini kita menggunakan sistem dana tetap. Ini yang pastinya yang harus kita tahu untuk dana kas kecilnya. Sistem dana tetap. Oke, lalu di sini kita juga menggunakan metode persediaannya adalah rata-rata bergerak atau average. Nah, ini juga kita perlu mengetahuinya agar memudahkan kita saat penerimaan barang, yaitu saat pembelian maupun penjualan barang dagangan. Lalu kita lanjutkan lagi. Ini daftar akunnya, ini neraca saldo awal yang ada di PD Mitra. Nah, ini neraca saldo awal. Karena saya mengerjakan di Excel, maka neraca saldo awal saya taruh di depan sini. Di kolom neraca saldo untuk memudahkan saya saat membuat jurnal nantinya. Saat memilih nomor akun maupun nama akun. Oke. Juga diperhatikan di sini disampaikan untuk neraca saldo itu dalam ribuan rupiah, berarti harus kita kalikan 1000 untuk melihat nilai nominalnya. Jadi nilainya seperti ini. Ini dulu kita copy paste. Oke. Lalu berikutnya seperti ini kali 1000 juga. Oke, kita lihat lagi. Yang ada saldonya kita buat. Oke. Yang value kita hapus. Ini ada saldonya, kita pastikan lagi. Oh, ini akan ada RP-nya, nggak mau. Oke. Oke, sudah. Sekarang nilai ini kita copy paste ke sini. Oke, kita pastikan lagi untuk nilainya. Jika ada kesalahan, oke, ini ada 3 juta PPN income. PPN income-nya 3 juta. Oke, di sini ada 300 juta. Dan 326. Oke ya, sudah. Oke, sudah sama angkanya. Tuh, oke, lanjut lagi kita ke bawah. Di sini ada saldo untuk piutang. Nah, saldo piutang ini kita masukkan dulu ke dalam buku besar pembantu piutangnya dulu. Di sini kita buat tahunnya dulu. Jadi kalau bikin manual, pastikan dulu saldo-saldonya kita tulis terlebih dahulu.
Oke. Oke, kita buat saldo. Oke. Oke, saldonya di saldo karena piutang Ilham Komputer. Kita mulai Ilham Komputer 34.100.000. Seperti ini ya, saldonya kita tulis. Lalu kita pindah saldo Maulana Komputer, ini dia. Saldonya adalah 28.600.000, kita salin. Oke, kita pindah lagi saldo berikutnya ke Akbar Komputer. Ini dia. Nilainya adalah 23.100.000. Oke, sekarang kita ke saldo hutang ya. Oke, sekarang saldo hutangnya kita mulai dari PT Tiara. Yang ini dia PT Tiara. Nah, ini dia, kita masukin saldonya. Saldonya adalah 23.100.000. Nah, karena hutang saldonya ada di kredit ya. Oke. Oke, kita lanjut lagi ke CV Anggita. Saldonya adalah 17.600.000. Oke, lanjut PT Putri, kita juga salin saldonya. Oke, sebentar, ini saldonya ada di kredit ya, utang ada di kredit. Jangan sampai kita salah letak. Oke, kita lanjut di sini. Saldonya 28.600.000. Oke, kita salin dulu untuk saldo-saldo utang maupun piutangnya sesuai dengan nama customer maupun suppliernya seperti ini. Oke, kalau udah kita lanjut lagi mengerjakannya ke step ke bawahnya lagi. Nah, sekarang kita lihat adalah persediaan. Maka kita buka kartu persediaannya nih dia. Kita buat di sini nama metodenya tadi. Metodenya tadi adalah average. Oke. Average atau rata-rata. Oke, kalau udah kita buat tanggalnya dulu. Ini 2016 Desember ya. Kita buat tanggalnya adalah 1. Saldonya terlebih dahulu kita buat. Kita buat keterangannya saldo. Saldo letaknya ada di saldo. Nah, ini kita lihat saldonya 20. Harga satuannya adalah 16 juta. Jadi tinggal nyalin saja seperti ini. Nah, total harganya di sini sudah ada disebutkan 320 juta. Ini dia. Tinggal nyalin. Atau kalau pakai Excel dikalikan. Nah, sama aja hasilnya 320. Sama saja hasilnya kalau kita pakai Excel. Kalau manual menulis, tinggal salin aja yang ada di soal. Kita tinggal salin saja. Oke, kalau udah kita barang yang berikutnya yang T7102C. Nah, ini dia. Langsung ke posisi saldo, saldonya 16. Harganya adalah 12.500.000. Jumlahnya langsung kita kalikan atau salin ulang yang ada di sini, sama aja hasilnya 200 juta, sama karena memang di soal sudah ada kita kalau mengerjakan mengentry jurnal apa yang ada di soal kita tinggal salin saja. Oke, udah kita salin seperti ini. Dan sekarang kita akan masuk langsung ke dalam transaksi. Kita mulai dari dokumen transaksi yang pertama. Oke, kita mulai ya.
Yang pertama ini adalah bukti pengeluaran kas yang terjadi pada tanggal 1 Desember 2016. Di mana di sini disebutkan bahwa PD Mitra membayar gaji karyawan bulan November sebesar 3 juta. Nah, untuk pencatatan pengeluaran kas ini kita akan catat di dalam jurnal pengeluaran kas. Ya, ini dia jurnal pengeluaran kas yang ada di lembar jawaban PD Mitra. Jadi tinggal kita salin, misal dari sini, tanggalnya dulu kita isi. Kita buat dulu 2016 Desember. Tanggalnya ini adalah tanggal 1. Nah, kita tulis di sini tanggal 1. Nomor buktinya yang mana? Ini ada nomor bukti. Kita tulis di kolom nomor bukti ya. Oke, keterangannya adalah pembayaran gaji. Oke, nomor cek. Nah, ini ada nomor ceknya, kita tinggal salin aja. Jadi kalau ada kolom cek, lalu ada nomor bukti, disesuaikan dengan kolom yang ada. Apabila ada, kita tulis. Kalau kolomnya nggak ada, berarti kita lewatin. Oke, lanjut. Karena gaji bulan November, kita cek di daftar neraca saldo awal. Gaji bulan November, saldo awalnya, di sini ada pembayaran gaji bulan November ini, menggunakan akun expense payable yang ini, karena ini adalah pembayaran gaji bulan November, di mana bulan November sebelumnya sudah dicatat di penyesuaiannya menggunakan akun expense payable. Ya, kita masukin ini. Oke, kita catat. Berarti di kolom lainnya. Berarti akunnya adalah, nama akunnya tadi adalah expense payable, ya ini dia. Lalu nomor akunnya ini dia. Angkanya adalah 3 juta, tinggal disalin saja 3 juta seperti ini. Ini dia. Jadi kalau kolom yang ada di sini, jadi kalau misalnya nanti ketemu dengan soal yang berbeda, kolomnya berbeda, itu nggak ada masalah. Biasanya di dalam jurnal khusus itu membuat kolom-kolom yang sering terjadi atau yang sering muncul. Makanya kalau sering muncul dia akan dibuat tersendiri. Oke, ini adalah kolom yang sudah disediakan pada soal PD Mitra. Jadi kita tinggal menyesuaikan saja. Oke, kita akan lanjut ke dokumen transaksi berikutnya, yaitu dokumen transaksi nomor 2, di mana dokumen transaksi nomor 2 ini berupa bukti pengeluaran kas. PD Mitra membeli peralatan toko dengan harga 3 juta plus PPN 10%. Jadi total yang dikeluarkan itu adalah 3.300.000. Di mana ini terjadi pada tanggal 1 Desember. Berarti karena bukti pengeluaran kas masih di dalam jurnal pengeluaran kas. Kita belum pindah ke lembar jurnal lainnya. Oke, kita masukkan dulu tanggalnya, tanggal 1. Kita masukin nomor buktinya. Oke, kita buat di sini pembelian peralatan toko. Oke, kita buat di sini peralatan toko. Nomor ceknya kita masukkan. Oke, lanjut. Kemudian akun yang kita gunakan karena membeli peralatan toko, akun peralatan kita cari nama akunnya. Di sini akun peralatan itu adalah, oke sebentar, akunnya yang ini, equipment at cost. Ya, ini bentar kita besarkan tampilannya. Oke. Ini akunnya ya, equipment at cost. Ya, itu adalah akun peralatan. Oke, angkanya dan nomor akunnya kita buat dulu. Ini nomor akunnya kita cek di sini saja. Oke, 12.100. Ini kita ganti dulu. 12.100.
Oke, kita buat dia general. Kita ulang lagi. Nomor. Nah, oke, bisa. Oke, ini kita juga ganti di sini. Nomor akunnya salah, kita perbaiki dulu. Oke, udah, kita lanjut ke tadi. Nih ya, akunnya adalah equipment at cost. Angkanya adalah 3 juta. Kasnya adalah 3.300.000. Di sini disebutkan bahwa ada PPN 10%. Karena kita membeli barang, nama PPN-nya adalah PPN income. Nah, ini dia. Akun yang digunakan adalah PPN income. Jadi, kalau pembelian itu berkaitan dengan PPN income, kalau penjualan itu kaitannya dengan PPN outcome. Oke, PPN income. Berarti nilainya adalah 300.000. Ini dia. Ini adalah jurnal untuk transaksi dokumen nomor 2. Jadi debitnya adalah equipment at cost karena membeli peralatan toko. Lalu karena ada PPN-nya adalah PPN income. Jadi totalnya adalah 3 juta untuk equipment at cost dan PPN-nya adalah 300.000, total keseluruhan 3.300.000. Jadi ini adalah jurnal untuk dokumen transaksi nomor 2. Apabila nanti mau mengikuti mengerjakan lembar soal ini, silakan di-download di deskripsi pada video ini untuk lembar kerja kosongnya beserta soalnya. Oke, kita akan lanjut lagi ke dokumen nomor berikutnya, yaitu dokumen nomor 3. Di mana dokumen transaksi nomor 3 ini merupakan bukti penerimaan kas yang terjadi pada tanggal 3 Desember 2016. Di mana PD Mitra menerima uang dari Ilham Komputer sebesar 33.790.000. Di mana di sini disebutkan adalah pelunasan faktur tanggal 25 November, potongannya adalah 310.000. Oke, kita akan cek dulu di dalam buku besar pembantu piutangnya. Nah, ini dia Ilham Komputer. Di sini hutangnya totalnya Ilham Komputer itu adalah 34.100.000 ya. Jadi ini yang kita kurangin. Oke, kan kita catat bukti penerimaan kas ini di dalam jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal. Oke, kita mulai ya untuk menginputnya. Kita tulis dulu. Ini karena pertama, jadi sebut judulnya dulu. Tanggalnya tadi di sini adalah tanggal 3, jadi ditulis tanggal 3. Nomor buktinya BKM 12-1, ini tinggal disalin aja. Nah, keterangannya kita buat nama dari customer kita, yaitu Ilham Komputer. Nah, seperti ini. Lalu cash yang kita terima, cash in bank-nya, ini di sini sudah disebutkan 33.790.000. Nah, ini dia di sini. Lalu account receivable-nya berkurang yang ada di dalam buku besar pembantu piutang nih dia 34.100.000. Di sini ada potongan 310.000. Nah, potongan tadi karena berkaitan dengan penjualan ya. Ini kan customer. Customer itu adalah penjualan. Jadi namanya adalah untuk diskon berkaitan dengan penjualan. Makanya muncul akun sales discount. Sales discount-nya sebesar 310.000. Seperti ini.
Oke, kita jumlahkan ini. Ini totalnya sama 34.100.000. Jadi ini total uang yang diterima cash in bank-nya disalin. Nah, lalu potongannya itu namanya adalah sales discount 310.000. Nah, total account receivable-nya bisa dilihat di buku besar pembantu piutangnya, ini dia. Tinggal salin saja dari sini. Atau tinggal dilihat di soal ini bagian atas tadi, saldo awal dari Ilham Komputer. Oke, kalau udah kita salin, karena di sini ada namanya account receivable, ya, account receivable ini kan piutang. Jadi kita harus buat di buku besar pembantu piutang kita. Ini tanggalnya tanggal 3, kita salin tanggal 3, kita buat di sini. Pelunasan, kita boleh keterangannya misalnya ini JKM, kita buat di sini JKM. Strip 1. Oke, di account receivable-nya ini kan sebelah kredit, maka dipindahkan di buku besar pembantu piutang itu juga di sebelah kredit seperti ini. Oke, jadi ini dikurangin ini habis. Jadi Ilham Komputer sudah tidak punya hutang lagi pada PD Mitra. Oke, jadi customer-nya untuk Ilham Komputer sudah lunas. Nah, ini untuk dokumen transaksi nomor 3 ya. Jadi cash in bank debit sebesar 33.790.000 sesuai dengan uang diterima. Lalu ada potongannya, ini dia potongannya. Ini adalah nama akunnya adalah sales discount ya, potongan penjualan. Lalu total dari account receivable-nya 34.100.000. Ini sama persis yang ada di dalam buku besar pembantu piutang. Kalau udah membuat jurnal penerimaan kas, lalu karena piutang, kita salin juga di dalam buku besar pembantu piutang apabila kita membuat di dalam lembar kerja kita membuat buku besar pembantu piutang. Oke, kalau udah, kita bisa lanjut lagi ke dokumen berikutnya, yaitu dokumen transaksi nomor 4. Dokumen transaksi nomor 4 ini adalah voucher kas kecil, di mana ini terjadi pada tanggal 4 Desember 2016. Di mana di sini disebutkan bahwa PD Mitra membayar sebesar 900.000 untuk listrik dan telepon bulan November. Karena di dalam metode pencatatan kita, metode dana kas kecil, metode dana tetap, maka kita tidak perlu menjurnal di dalam jurnal kas kecil. Karena kita sistemnya tadi di soal adalah sistem dana tetap. Setiap ada pengeluaran dana kas kecil tidak dijurnal di dalam jurnal kas kecil. Jadi kita lewatin saja untuk dokumen nomor 4. Kita lanjut ke dokumen transaksi nomor 5. Dokumen transaksi nomor 5 ini merupakan bukti penjualan secara kredit, di mana PD Mitra menjual kepada Maulana Komputer. Total penjualannya di sini adalah 245.800.000. Oke, kita catat dulu di dalam jurnal penjualan ya. Kita catat di dalam jurnal penjualan. Tanggalnya adalah tanggal 6 ya, pastikan tanggalnya tanggal 6. Nomor fakturnya tinggal kita salin aja. Nah, seperti ini tinggal disalin saja. Keterangannya adalah nama dari customer kita. Nah, ini Maulana Komputer. Jadi salin Maulana Komputer. Lalu di sini account receivable-nya kita ambil dari total yang ada di bawah sini atau yang di atas sini sama saja. 245.800.000. Oke. Lalu ada sales-nya diambil dari total ini. Ini dia jumlah total ini ya, sales-nya 223 juta. 223 juta ini adalah angka sales-nya.
Lalu PPN-nya, ini dia PPN-nya 22.300.000. Jadi sebetulnya ini tinggal nyalin aja dari soal. Oke, kita lihat apakah ada flat collected. Oh, ada flat collected-nya. Tinggal salin saja. Jadi, ini semua adalah menyalin yang ada di faktur penjualan. Jadi, kita tinggal menyalin saja. Kita lanjut. Setelah ini kita akan memindahkan kalimat account receivable ini ke dalam buku besar pembantu piutang. Oke, kita masukkan ke dalam Maulana Komputer. Oke, kita masukin tadi tanggal 6 penjualan. Berarti kita buat JPN SIP 1. Oke, sebelah debit ya. Ini dia sebesar 245.800.000. Jadi memindahkan langsung. Saldo debit ketemu debit kita jumlahin. Oke, berarti ini udah kita pindahkan ke dalam buku besar pembantu piutang. Ini juga kita pastikan angkanya sudah sesuai. Oke. Kalau sudah sesuai, kalau kita mengerjakan untuk penjualan, ini belum selesai setelah kita memindahkan ke dalam kartu piutang, belum selesai. Karena di sini adalah penjualan barang dagangan. Kalau di sini tidak ada kolom COGS dan merchandise, maka kita bisa catat di dalam kolom jurnal umum. Ya, tapi kalau di dalam jurnal penjualan ini sudah disediakan kolom COGS dan merchandise, ya HPP dan persediaan, langsung kita kerjakan di sini. Tapi kalau di dalam kolom jurnal ini tidak ada, ya sudah, berarti kita pindahkan ke kolom jurnal umum. Seperti ini cara mengerjakannya. Jadi sama aja, kalau ada di dalam lembarnya, ya berarti tinggal kita buat di dalam jurnal penjualan. Kalau enggak, berarti ditaruh di jurnal umum. Kita buat tanggal 6. Nomor buktinya kita buat ini. Oke, debitnya adalah akun harga pokok penjualan itu adalah cost of goods sold, HPP ya, akun HPP. Oke. Ntar kita buat dulu akunnya, debit kreditnya. Oke, seperti ini kita buat kolomnya. Oke, sebentar. Debitnya adalah cost of goods sold. Ya, seperti ini. Nomor akunnya kita tulis. Kreditnya itu adalah merchandise inventory, persediaan barang dagang. Kenapa? Karena barang yang ada di gudang sudah berkurang karena kita jual. Jadi merchandise inventory-nya berkurang. Nilainya dari mana? Nah, nilainya ini kita dapat dari menghitung nilainya di kartu persediaan. Kita mulai hitung ya di kartu persediaan yang dijualnya. Kita lihat kartu persediaan kita buat di sini. Tanggal 6. Nomor buktinya kita buat ini. Nama keterangannya kita buat aja nama dari customer kita, Maulana Komputer ini aja kita buat di sini. Oke, karena penjualan barangnya pastinya berkurang, maka kita klik di bagian out. Nilainya ada yang T130 itu nilainya berkurang 8, berarti kita klik 8. Kita ketik aja 8 atau salin 8. Angkanya bukan dari faktur penjualan ya, tapi dari kartu persediaan, dari stok saldo terakhirnya. Seperti ini caranya. Oke.
Oke, ini caranya. Jadi ngambil angka yang di kartu persediaan bukan dari faktur penjualan, tapi dari harga yang ada di kartu persediaan. Jadi angka yang terakhir adalah 16 juta ini yang disalin ke sini, yang dijual. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Yang di bagian bawahnya. Yang T710 ya. Yang dijual adalah 5. Harganya ngambil dari sini. Sama langkahnya kayak tadi. Tinggal dikalikan 5 kali 12.500, 62.500. Saldo dikurangin dengan yang dijual. Harganya masih tetap. Lalu kita kalikan. Oke. Yang dimasukin dalam jurnal umum angkanya yang ini, yang bagian out-nya. Berarti sama dengan kita jumlahkan persediaan yang 128 juta ini, yang out yang pertama di T130, ditambah dengan, ditambah dengan persediaan yang kedua, yang ini 62.500. Jadi barang yang pertama yang T130 ditambah dengan T710-nya, tapi yang bagian out-nya, yang bagian kita keluarkan, yang kita jual sesuai dengan kuantiti yang kita jual. Nah, seperti ini adalah totalnya. Oke. Jadi demikian kita nginput untuk dokumen transaksi nomor 5. Jadi kalau penjualan disalin dulu di jurnal penjualan. Lalu kalau account receivable pindah ke kartu piutangnya ya, kartu piutangnya. Ini dia tadi. Kalau di dalam jurnal penjualan ada COGS dan merchandise, disalin di situ. Kalau nggak ada berarti tulis di dalam kolom jurnal umum. Ya. Akunnya adalah cost of goods sold HPP, kreditnya adalah merchandise inventory atau persediaan. Angkanya kita dapat dari kartu persediaan. Dijumlahkan dulu barang yang keluar berapa, dijumlahkan kedua barang tersebut. Nah, ini dijumlahkan 128 juta ditambah 62.500. Totalnya 190.500. Ini untuk dokumen transaksi nomor 5. Demikian video kita kali ini membahas dari dokumen pertama 1 sampai dengan 5. Nanti kita akan sambung lagi di video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.